Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruhi azwajihi wa batihi wa adwati wa libaiti wa aswafi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in wa isni'in wa yakin juma'in wa khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ala ashabihi wa tabi'in wa muqallidin bidin wa syuhada'i wa sholihin wa Sultani al-Syekh Sabil Qadir al-Jilani Syekhuddin Nasabul Bisabi Hasan As-Sabiri Syekh Abi Zakaria An-Nawawi Syekh Ahmad Al-Badr Samad Al-Rifai Syafi Hamid Mu'ad Al-Wazir Syekh Al-Badr Bin Al-Haddad Wa'ila Hadrati Sayyidina Syahina Murabi Rahimah Yaitul Karim Bayiran Suki Salam Bayiran Salim Wabari Majmu'ain Pemusuhan Ibadah Kitab Yasin Asyari Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal fi wujubi mahabbatihi, di dalam menjelaskan wajibnya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Fi wujubi mahabbatihi, di dalam wajibnya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Yajibu, wajib. Inda syar'i, wajib itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dosa. Yajibu, wajib ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Maknanya mukallaf adalah akil balik. Akil itu sehat akalnya, balik itu telah mencapai usia 15 tahun atau sebelum 15 tahun tapi sudah haid atau sudah mengeluarkan sperma. Yajibu, wajib ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, apa mahabbatuhu, mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwasanya hukumnya wajib bagi setiap mukallaf untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Mahbabul Mustafa, Hubul Mustafa, Muhibbin, macam-macam lah, itu berarti cinta kepada Nabi Muhammad. Namun ya, cinta itu sebuah kesejatian, bukan sekedar ungkapan atau bahkan sekedar ucapan. Sesuatu yang bersifat rasa akan hilang sejatinya ketika diungkapkan hanya dengan kata-kata. Jadi nggak perlu uhibbuki, nggak perlu I love you. Yang penting rasanya. Karena cinta adalah sebuah rasa, bukan ungkapan bahkan sekedar ucapan. Qala, berfirman siapa Allah Azza wa Jalla. Dasarnya wajib, dasarnya Mbah Hasyim Asy'ari mewajibkan untuk cinta kepada Nabi adalah ayat ini. Ayat At-Taubah, surat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 24. Qala, berfirman siapa Allah Azza wa Jalla. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ayat ini Rasulullah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ingkana, jika berada siapa aba'ukum, ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri atau suami-suami kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun, dan harta-harta,
wa amwalun dan beberapa harta iktaraftumuha yang menghasilkan siapa kamu pada amwal, maksudnya harta-harta yang kau miliki, harta-harta yang kau dapatkan, wa tijaratun dan bisnis, wa tijaratun dan niaga, tahsauna yang khawatir siapa engkau, kasadaha pada apa kasadun ya bang? Kosong ini gak ada maknanya ya. Tahsauna yang khawatir siapa kalian, kasadaha pada kasatnya tijarah, wa masakinu dan beberapa rumah, tardaunaha yang suka engkau pada masakin, setiap ada setiap ada jika, maka mesti ada maka. Jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kau dapatkan, bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kau cintai, ahabba ialah lebih mencintai ilaikum kepada kalian, ahabba ialah lebih mencintai ilaikum kepada kalian, minallahi daripada Allah, wa rasulih dan utusan Allah, wa jihadin dan perjuangan, fi sabilihi di dalam agamanya Allah, fatarabbasu maka tunggulah, fatarabbasu maka menunggulah siapa kalian, hatta ya'tiya sehingga datang, hatta ya'tiya sehingga mendatangkan siapa Allah bi amrihi terhadap keputusan Allah. Jadi apabila orang tua kita, anak-anak kita, saudara, istri, keluarga, harta yang kita miliki, bisnis yang kita khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kita cintai itu lebih mencintai kepada kita lebih mencintai itu daripada Allah dan Rasulnya, dan juga perjuangan di agama Allah, maka tunggulah keputusan Allah. Maksudnya tunggulah keputusan ya, maka Allah nanti akan punya keputusan untuk itu. Karena tidak cinta, maka Allah akan memberikan keputusan, entah itu dihancurkan atau gimana. Yang penting ayatnya berbunyi tunggulah keputusan Allah, ketika Allah dan Rasulnya dan perjuangannya tidak kita prioritaskan untuk kita cintai. Wallahu dan adapun Allah, la yahdi ialah tidak akan memberi hidayah siapa Allah, al-qauma pada kaum al-fasiqina yang fasik-fasik. Dan di akhir ayat ditutup dengan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, alias kesimpulannya orang yang cintanya lebih kepada anaknya, orang tuanya, saudaranya, istrinya, hartanya, dan juga bisnisnya ataupun rumah-rumahnya yang baik, maka itu termasuk orang yang fasik, yang Allah tidak akan memberikan hidayah. Maka itu harus Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai di atasnya yang tersebut di depan. Semua harus kita cintai, tapi yang pertama adalah Allah, yang nomor dua Rasulullah, yang nomor tiga adalah perjuangan agama Islam. Itu harus kita tata, kita manage di dalam hati kita, karena cinta soal hati. Kalau kecintaan kita kepada rumah yang bagus, kecintaan kita kepada bisnis kita, kecintaan kita kepada harta yang kita miliki itu melebihi daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu saja keputusan Allah. Fakafa maka cukup, fakafa maka cukup bihadza dengan inilah dalil. Apa tadi itu ancaman,
asyadidu yang berat. Fakafa maka cukuplah bihadza dengan inilah dalil apa tahdidu ancaman asyadidu yang berat. Apanya hisan? Hisan itu dorongan atau support. Apanya hisan? Dorongan. Wadahdidan dan menakut-nakuti. Wadilalatan dan dalil. Fakafa maka cukup bihada dengan inilah ayat apa tahdidu pengancam, apa tahdidu ancaman, asyadidu yang sangat, apanya hisan dorongannya, watahdidan menakut-nakutinya, wadilalatan dan dalilnya, wahujjatan dan dalil, ala luzumi mahabbatihi atas wajibnya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya kata Basim Asy'ari, ayat di atas itu sudah cukup sebagai ancaman yang berat, sudah cukup dijadikan sebagai pendorong, dan juga sudah cukup digunakan sebagai hal yang untuk menakut-nakuti kita agar kita mengolah hati kita, dan cukup sebagai dalil dan hujah atas kewajiban cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasubutu fardhiha dan tetapnya kefarduan mahabbah. Wasubuta farduha dan ketetapan wajibnya mahabbah. Wa ulma khatriha dan besarnya derajatnya mahabbah. Wastihqaqihi dan haknya Nabi laha terhadap mahabbah alaihi salatu wassalam. Jadi ayat itu telah lengkap. Satu ayat itu telah lengkap dijadikan dalil, dijadikan penyemangat, dijadikan objek untuk menakut-nakuti kita, dijadikan sebagai hujah untuk menanamkan wajibnya diri kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW di atas yang lainnya. Dan mencintai itu adalah utma wa khatriha, dan mencintai Rasul itu juga termasuk derajat yang tinggi, karena memang Rasul berhak untuk dicintai. Idqad wabakho, karena telah memilihkan siapa Allah Ta'ala. Idqad wabakho, karena telah memilihkan siapa Allah Ta'ala man pada orang bukan memilihkan, merendahkan. Idqad wabakho, karena telah merendahkan, melehakan, bukan milihkan, melehakan itu merendahkan. Idqad wabakho, karena benar-benar merendahkan siapa Allah man pada orang, karena yang berada apa maluhu hartanya man, wahluhu dan keluarganya man, wawaladuhu dan anaknya man, ahabu ialah lebih dicintai ilahi kepada man minallahi daripada Allah wa rasul dan rasulnya Allah. Karena pasti, kata Basim Asy'ari, karena pasti nanti Allah akan merendahkan orang yang lebih mencintai kepada hartanya, keluarganya ataupun anaknya daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kita dilarang mencintai keluarga dan anak ataupun orang tua, tetapi harus mengelola hati kita untuk lebih prioritas cintanya lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru Rasulnya, baru kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kita cinta semuanya tapi lupa nggak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena kata Basim, idqad wabakho, karena qad itu pasti. Qad itu kalau masuk pada fi'il madhi itu artinya pasti. Karena pasti Allah akan merendahkan kepada orang yang lebih mencintai maluhu, ahluhu, wa waladuhu. Tapi sekarang sudah
terbuka, zamannya kemajuan, pengetahuan juga sudah maju, sudah banyak orang yang mengungkapkan kecintaannya kepada Rasul dengan mengorbankan apa yang dia miliki. Seperti orang-orang kita di kampung, walaupun dia penghidupannya biasa-biasa saja, tapi kalau sudah namanya Maulid Nabi, dia bersedekah, dia mengeluarkan harta, dia meluangkan waktu untuk peringatan, memperingati kelahirannya orang yang dicintai. Tentu itu juga atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi teman-teman di Sekuat Pesona, maulidnya dibaca, dihafalkan, dilatih hadrohnya, diindah-indahkan. Itu semoga dari dalam hati memang benar-benar ada kekuatan cinta yang sangat besar kepada Rasulullah. Wa au'adahum, dan mengancam siapa Allah pada man. Wa au'adahum, dan mengancam siapa Allah pada man biqouli, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Sebelum akhir ayat ada jawab, yaitu fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai keputusan Allah datang. Itu maksudnya apa? Itu ancaman bagi orang yang tidak lebih mencintai Allah, yang tidak lebih mencintai Rasul daripada yang lainnya. Summa fasaqahum, kemudian memfasekkan siapa Allah pada man, ada orang yang tidak lebih mencintai tadi. Summa fasaqahum, kemudian menfasekkan, mengatakan fasek siapa Allah pada man biqouli, dengan firman Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Biqouli, dengan firman Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa u'allimahum, dan memberitahu siapa Allah pada man. Wa u'allimahum, dan memberitahu siapa Allah pada man, annahum, sesungguhnya man, mimman ialah golongan orang dola yang tersesat. Walam yahdihi, dan tidak memberikan petunjuk kepada man siapa Allah. Jadi selain Allah mengatakan dalam ayat itu adalah orang yang tidak mencintai Nabi dan Allah itu termasuk orang yang fasik, maka Allah juga dengan ayat itu menunjukkan bahwasanya orang itu adalah orang yang tersesat dengan kata-kata la yahdil qauma. Berarti orang yang tidak mencintai Allah, yang tidak lebih mencintai kepada Nabi daripada yang lainnya, mimman dolla, dia adalah orang yang tersesat. Tapi ya diulas-ulas lagi bahwasanya cinta adalah soal hati. Tidak bisa kita memvonis orang lain tentang cinta, karena yaitu karena urusan hati. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu, tidaklah iman. Itu yang pertama adalah ayat Al-Quran sebagai dalil wajibnya untuk mencintai Nabi Muhammad. Yang nomor dua adalah hadis. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yu'minu, tidaklah beriman siapa ahadukum, salah satu kalian, hatta akuna, sehingga aku, kata Allah, hatta akuna, sehingga berada siapa aku, ahabba, ialah lebih cinta kepadaku, hatta akuna, sehingga berada siapa aku, ahabba, ialah lebih dicintai siapa aku, ilahi kepada man, min waladihi, daripada anaknya Ahad, wa walidihi, dan orang tuanya Ahad, wan nasi, dan manusia ajma'ina, semuanya. Rasulullah juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah orang tersebut dikatakan iman yang sempurna sehingga dia lebih mencintai aku daripada anaknya, orang tuanya, ataupun semua manusia. Harus yang lebih dicintai pertama adalah Rasulullah. Itu hadis dari Nabi
Muhammad. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas itu putra angkat, anak angkatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang tinggal dengan Rasulullah itu ada dua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Anas bin Malik. Anas anaknya Pak Malik. Ketika orang Mekah, orang Madinah itu semua menyambut Nabi ketika Nabi itu hijrah, semua memberikan hadiah kepada Nabi. Ada orang perempuan yang miskin, nggak punya harta yang untuk disedekahkan kepada Nabi. Punyanya bayi kecil namanya Anas. Maka ibu tua itu bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya nggak punya harta untuk disedekahkan kepada engkau. Ini ada anak kecil, ambillah, nanti kalau gede jadikan pembantumu. Namanya Anas bin Malik. Orang biasa. Kalau Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Nabi Muhammad. Sepupu ya? Iya. Anaknya pamannya berarti kan sepupu. Tapi kalau Anas orang lain, yaitu anak yang disedekahkan oleh orang tuanya untuk mengabdi kepada Nabi Muhammad. Seperti Maryam, anaknya Imron, disedekahkan untuk Nabi Zakaria. Tapi karena Anas ini orang terdekat, akhirnya yang asalnya orang Madinah yang paling miskin, Anas bin Malik diasuh oleh Nabi, akhirnya sampai dinikahkan oleh Nabi. Ketika dinikahkan oleh Nabi, Rasulullah mendoakan, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Dengan satu doa itu, Anas bin Malik anaknya banyak, alim semuanya, kaya semua. Wakilah 80 orang anaknya itu. Enggak ada yang miskin. Ada yang mengatakan 80 itu anak sama cucu. Itu enggak ada yang miskin, enggak ada yang goblok. Anaknya Anas bin Malik. Akhirnya orang Indonesia, orang Nusantara, untuk mengharap kehadiran Nabi ketika bernikah, maka ada mahalul liyam tola'al badru alaina, seakan-akan Rasulullah datang memberkahi yang menikah. Tapi kadang yang menikah lupa akan kedatangan Nabi Muhammad, sibuk dengan pakaiannya, nggak tahu kesakralan kehadiran Nabi, mendoakan pernikahannya. Itu riwayatnya. Akhirnya ada grup hadroh untuk mahal qiyam asrokol ketika pernikahan dengan harapan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama baina fi khair. Terus kaya raya, anaknya banyak, alim semua hufadzul Quran. Maka mumpung kalian masih bujang-bujang, persiapan nanti yaitu karena apa kemarin tanya yuhnihimullah kan, menikah itu yuhnihimullah, mengkayakan harusnya. Dua rezeki jadi satu harusnya kan kaya, tapi nggak tahu keselio di jalan, nggak tahu. Perjalanannya orang beda-beda. Tapi yang jelas barokah itu bukan hanya selalu pada harta. Untuk kita yang tidak sempurna berarti ada kelebihan sedikit, misalnya ilmu itu lebih baik mungkin daripada harta. Tapi kalau bisa semuanya, ya lebih kaya setelah menikah, lebih alim, lebih semangat mengaji setelah menikah, dan anaknya banyak, itu berkah yang sempurna. Namanya cuma harus amin. Dasarnya tahu kok, masa enggak ikut Pak Anas gitu aja. Pak Anas bin Malik itu. Wan Anas, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun, adapun perkara 3. Man ialah orang, kunna yang berada siapa salas fihi di dalam man, wajada maka menemukan siapa man halawatal imani, pada manisnya iman. Ada perkara yang mana ketika seseorang itu menemukan itu dalam dirinya, dalam perkara 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan menemukan manisnya iman. Salasun, adapun 3 perkara, man ialah barang siapa kunna berada
apa salasun fihi di dalam dirinya man wajada maka menemukan siapa man halawatal imani pada manisnya iman. Yang pertama ayyakuna berada siapa Allahu Allah wa rasuluhu dan utusan Allah ahabu ialah lebih cinta ilahi kepada man mimma daripada perkara siwahuma selain Allah wa rasuluh. Orang yang tiga perkara itu yang pertama adalah apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang akan menemukan manisnya iman adalah orang yang di dalam dirinya ada cinta yang lebih kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Tapi juga menurut lagu-lagu bahwasanya cinta adalah anugerah. Kita juga harus berusaha mohon pada ya Allah, cintakanlah aku kepada Engkau, ya Allah cintakanlah aku kepada Nabi Muhammad. Karena kalau Allah enggak memberi rasa cinta, kita juga tidak akan bisa cinta. Karena apa? Kata musisi, cinta adalah anugerah. Ketika ada orang yang diberi rasa cinta lebih kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia diberi anugerah yang besar oleh Allah. Maka dia termasuk orang yang halawatal iman, yang menemukan manisnya iman. Wa yuhibba dan cinta siapa man almar'a pada orang la yuhibbuhu yang tidak cinta siapa man illa lillahi kecuali karena Allah. La yuhibbuhu yang tidak cinta pada man illa lillahi kecuali karena Allah. Wa ayyakraha dan membenci siapa man wa ayyakraha dan tidak suka siapa man ayyauda untuk kembali siapa man fil kufri di dalam kufur kama yakrahu seperti tidak suka siapa man ayyukdzafa pada dimasukkan finari di dalam neraka. Yang nomor 2 wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang yang menemukan manisnya iman yang kedua adalah orang yang cinta kepada orang yang hanya cinta karena Allah. Oh, ini ada orang kaya. Kita cinta kepada orang itu karena apa? Dia kaya karena Allah. Tujuannya dia bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang banyak untuk memperjuangkan agama Allah. Pokoknya yang nomor 2 yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang mencintai orang lain, yang mana orang lain itu mencintai karena Allah. Maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Makanya kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu mencintai Allah. Min auliya, ulama itu orang yang mar'u, termasuk mar'u la yuhibbu illa lillah. Kita harus mencintai orang yang orang tersebut cinta karena Allah. Ulama itu kaya karena Allah, miskin juga karena Allah, pintar karena Allah, berjuang karena Allah. Dan yang nomor 3 yang menyebabkan orang itu merasakan manisnya iman adalah tidak suka kekufuran sampai tidak sukanya itu seperti sudah dekat untuk masuk neraka. Makanya ketika melihat kemaksiatan itu dia benar-benar tidak suka dengan kemaksiatannya, karena seakan-akan sudah dekat dengan neraka. Kalau sudah bisa seperti itu, maka kita termasuk orang yang bisa merasakan manisnya iman. Kalau melihat kemaksiatan kita biasa-biasa saja, maka belum bisa merasakan iman. Orang-orang soleh itu jangankan orang maksiat,
melihat hal-hal yang makruh saja, dia khawatirnya tingkat tinggi, bukan kekufuran. Sudah, astagfirullahaladzim, semoga saya tidak seperti itu, semoga saya jauh dari hal tersebut. Nanti orang soleh. Kalau kita yang minimal yang pertama tadi, kalau nggak bisa semuanya, kita berusaha mencintai kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Itu dasarnya cinta kepada Rasulullah. Hadis yang nomor 2 yaitu riwayatnya Anas bin Malik. Wa an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya Umar bin Khattab qala, ialah berkata siapa Umar bin Khattab, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanta demi engkau, ahabu ialah mencintai siapa aku, ahabu ialah mencintai siapa aku, ilayya, ahabu ialah lebih mencintai ilayya kepadaku, min kulli syai'in, lanta demi engkau ya Allah, demi engkau ya Rasul, lanta demi engkau ya Rasul, ahabu ialah lebih aku cintai ilayya kepada aku, min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku, allati baina jambi, allati yang berada, apa nafsi, baina jambi, di antara lambung saya. Itu ya, kata-katanya orang Arab seperti itu. Jambi itu ya perut atau lambungnya. La anta ahabu ilayya min kulli syai'in, demi pasti engkau ada lebih aku cintai daripada segala sesuatu, termasuk dari diriku. Yang mana diriku hanyalah sesuatu yang ada antara dekatnya lambung. Pokoknya itu intinya. Abu Bakar mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya dia lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya Umar bin Khattab. Fakola maka menjawab lahu kepada Umar siapa Nabi. Fakola maka bersabda lahu kepada Umar siapa Nabi. La yu'minu, tidaklah beriman sempurna. La yu'mina, tidaklah beriman sempurna siapa hadukum, salah satu dari kalian, hatta akuna, sehingga berada siapa aku, hatta akuna, sehingga berada siapa aku, ahabba ialah lebih dicintai, ilahi kepada ahad, min nafsihi, daripada dirinya ahad. Akhirnya dikuatkan lagi sama Rasulullah, ya benar Umar, bahwasanya tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai diriku lebih daripada dirinya. Ketika kita merawat diri dengan niat merawat Nabi Muhammad, kita rawat diri kita dengan kesunahan. Pokoknya ya cinta itu nggak bisa diungkapkan, susah untuk diucapkan, tapi bisa diekspresikan. Orang kok sibuk saja dengan maulid, sibuk saja dengan sirah nabawiyah, berarti dia sedang mencintai Rasulullah. Nanti akan lama si Mas Said di Madinah kan, sambil menunggu musim haji kan sudah lama di Madinah. Hatam berjanji 7 kali, hatam tiba 7 kali di Madinah loh. Seperti saya dulu ditakdirkan oleh Allah umroh pas bulan Maulud, saya gas di sana. Situ turur lah yang Habib Umar itu, dia ulami berjanji. Gimana kita nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kita mengungkapkan dengan kata-katanya ulama, mengungkapkan kata-kata cinta kepada Rasulullah dengan ungkapannya para ulama. Kalau kita sendiri menghadap di samping makam Nabi, nggak bisa berkata-kata. Karena ya kita tidak terbiasa untuk memuja Rasulullah, tidak
terbiasa menyanjung Rasulullah dengan kata-kata kita sendiri. Akhirnya caranya apa? Ya kita memuja, menyanjung, mengagungkan Rasulullah dengan mengikuti apa yang diungkapkan oleh para ulama Al-Busairi. Yang paling susah Al-Busairi itu apa namanya? Burdah. Burdah itu agak nggak tahu isinya kan, susah untuk membaca sambil mentelah artinya kan susah kalau burdah itu kan, karena bahasa terlalu tinggi, karena bahasa jin. Dan kalau maulid masih mudah, maulid itu sambil membaca sambil oh gini termasuknya itu. Nah, sambil merasa hadir sowan di hadapan Nabi Muhammad, dan itu jarang. Di Mekah itu semua Madinah itu semua sukunya apa? Al-Quran. Siapa yang pernah umroh kan? Ini itu semua di tiang-tiang Madinah itu yang ada cuma Al-Quran. Ya itu bagus kitab suci. Kalau santri tahu seperti ini ilmunya, masa nggak akan menyanjung Nabi ketika sudah sampai di makamnya. Mumpung besok musim haji ini Mas Said berangkat ya. Sampaikanlah salam kita semuanya, cinta kita semuanya. Walaupun sebenarnya kita dengan Rasulullah itu tidak terhalang apapun. Walaupun ada jarak, tapi kan beda namanya di makam, namanya ziarah kan lebih dekat secara fisik juga. Nah, pokoknya di luar masjid itu kan nggak ada aturan. Kalau di dalam nggak boleh lama-lama kan. Tapi kalau di luar itu hajar aja tiap 24 jam itu jangan sampai satu hari itu tidak membaca maulid. Rasulullah yang mensyafati kita nanti. Karena Rasulullah mengatakan la yu'mina ahadukum hatta akuna habba ilahi min nafsi. Tidaklah iman seseorang itu sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya. Faqala, kemudian menjawab siapa Umar? Waladhi, demi Tuhan, waladhi demi zat, waladhi demi Allah, anzala yang menurunkan siapa alladhi alaika atas engkau alkitab pada kitab, itu sumpah, kata-kata demi Allah lah gitu. Waladhi anzala alaika alkitab lanta, adapun sesungguhnya engkau ahabu ialah lebih mencintai ilayah kepadaku min nafsi daripada diriku. Ahabu ialah lebih aku cintai ilayah kepadaku min nafsi daripada diriku. Allati baina jambai, allati yang baina jambai di antara lambungku. Maksudnya itu gak paham saya. Faqala, maka berkata lagi lahu kepada Umar, siapa Nabi? Kanjeng Nabi. Al-ana ya Umar. Al-ana saat ini ya Umar. Al-ana saat ini ya Umar, wahai Umar. Ai fi hadzal zamani, maksudnya di dalam zaman ini engkau bisa seperti itu karena kamu masih bisa melihat saya. Mungkin engkau merasakan perjuangan cinta saya, engkau merasakan kasih sayang saya, engkau bisa melihat saya, kamu bisa mengatakan seperti itu. Berarti kalau sekarang yang 1400 lebih kita jaraknya dengan Nabi, kita bisa mencintai, berarti kan hebat. Enggak pernah jumpa loh kita. Kamu tahu Nabi Muhammad dari mana? Dari gurumu, dari Al-Quran, dari mengaji, dan akhirnya tahu Nabi Muhammad. Kok bisa cinta, itu pasti akan lebih, insya Allah lebih baik daripada Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar tahu bersama, merasakan kasih sayangnya Rasulullah. Tapi juga belum tentu kalau kita hidup di saat itu, mungkin juga bukan golongannya Umar, main game. Ya, tapi ya untungnya kita lahir sekarang. Diberi kemudahan oleh Allah melalui guru-guru kita kenal Nabi Muhammad, akhirnya kita mencintai. Jadi harus lebih kita sering sebut-sebut Rasulullah agar lebih mencintai. Karena kita nggak pernah jumpa. Beda dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bisa mengatakan la anta habu ilayya min nafsi.
allati baina jambi. Engkau lebih aku cintai daripada diriku. Bisa seperti itu karena apa? Merasakan saat itu kan. Bisa berjumpa. Coba kamu ada sosok yang bisa kamu mencintai selain Nabi Muhammad, kan nggak bisa, nggak pernah jumpa, nggak pernah merasakan sayangnya, masa kita bisa cinta? Nggak bisa. Tapi Rasulullah kita bisa, karena ya kita diberi anugerah oleh Allah tadi keimanan itu, akhirnya kita bisa mencintai. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya terakhir, faqala maka berkata siapa Rasul, faqala maka berkata lahu kepada Umar siapa Nabi, al-ana ya Umar, saat ini ya Umar, saat ini engkau bisa. Rasulullah akhirnya apa? Bayangkan nanti bisa nggak umatku yang seterusnya. Tapi alhamdulillah ternyata bisa. Kita telah diberi bocoran-bocoran dari Syekh Busairi. Kita diberi bocoran-bocoran Syekh Abdurrahman Al-Barzanji. Kita diberi bocoran-bocoran oleh Habib Umar bin Hafid tentang siapakah Nabi Muhammad. Akhirnya kita bisa mencintai. Termasuk kita mengaji, membaca maulid itu juga karena mencintai Rasulullah. Qad istaqamta maka benar-benar tegak siapa kamu, apanya imannya, yang tegak imannya. Qad istaqamta benar-benar tegak siapa kamu Umar, apanya imannya. Wa takammulat dan benar-benar sempurna apa? Aiqonan keyakinannya. Jadi dengan kata-kata aku lebih cinta kepada engkau daripada diriku, itu Nabi Muhammad mengatakan engkau benar-benar tegak imanmu dan benar-benar sempurna keyakinanmu. Semoga di saat yang kita jauh dengan masanya Rasulullah ini, kita masih diberi anugerah oleh Allah, walaupun sedikit, kita masih bisa mencintai Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Pokoknya kita itu kan masih muda, otomatis segala ibadah itu kan terasa berat. Maka kita harus berlatih sedikit demi sedikit agar tidak berat, yaitu kita jangan anggap ibadah itu perintah, tapi berusaha dengan jalur karena kita cinta kepada Allah, maka kita ya mengerjakan sholat karena kita cinta kepada Nabi, ya kita menjalankan sunnahnya. Pokok jadikan ibadah itu lebih semangat karena cinta. Wa'alaikum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yolah dengan bahasamu.